Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Eni selaku guru sarana dan prasarana OTKP. Saya Genius Syakira kelas 12 OTKP ingin mempresentasikan hasil tugas saya membuat PPT. Yang pertama, A. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Apa sih yang dimaksud pengertian perencanaan atau planning? Perencanaan atau planning adalah pola perbuatan yang menggambarkan di muka tentang hal-hal yang akan dikerjakan kemudian. Dengan kata lain, planning ini adalah memikirkan sekarang untuk tindakan yang akan datang. Perencanaan sarana dan prasarana memiliki maksud merinci rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi sewa, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan. Pengertian perencanaan menurut para ahli. Menurut Sondang P. Siagian, perencanaan itu dapat diartikan sebagai keseluruhan proses perkiraan dan penentuan secara matang. Hal-hal yang akan diajarkan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Menurut Roger A. Kaufman, perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Pengertian perencanaan menurut para ahli menurut Suharsini Arikunto dan Lia Yuliana. Perencanaan itu sebagai suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang, yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal. Menurut Roger A. Kaufman, perencanaan adalah suatu kegiatan menetapkan aktivitas yang berhubungan dengan jawaban pertanyaan 5W1H, yaitu what, why, who, where, when, and how. Pengertian menurut perencanaan menurut para ahli, menurut George R. Terry dan Leslie W. Rowe. Perencanaan adalah proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama suatu jangka waktu yang akan datang, dan apa yang akan dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai. Menurut Roger A. Kaufman, perencanaan adalah fungsi dasar atau fundamental manajemen, karena organizing, staffing, directing, dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini bersifat dinamis. Syarat-syarat perencanaan. Syarat-syarat perencanaan. Agar perencanaan yang dapat dengan baik, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana juga harus diperhatikan. Terdapat 5 syarat perencanaan yang baik, antara lain yang pertama berdasarkan pada alternatif, yang kedua harus realistis, yang ketiga rencana harus ekonomis, yang keempat rencana harus fleksibel, yang kelima dilandasi partisipasi. Sifat-sifat perencanaan yang baik ini terdapat 3. Yang pertama, harus jelas. Kejelasan ini harus terlihat pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, jenis dan bentuk tindakan yang akan dilaksanakan, dan siapa pelaksanaannya, prosedur, metode, dan teknis pelaksanaannya. Yang kedua, realistis. Realistis berdasarkan rumusan tujuan, jenis dan bentuk kegiatan, prosedur, metode, dan teknis pelaksanaan, dan sumber daya manusia yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Dan yang ketiga, terpadu, yaitu harus memiliki unsur-unsur yang baik dan tata urut yang teratur. Manfaat perencanaan. Yang pertama, ada standar pelaksanaan dan pengawasan. Yang kedua, pemilihan berbagai alternatif terbaik. Yang ketiga, penyusunan skala prioritas baik sasaran maupun kegiatan.
Yang keempat, menghemat pembuatan sumber daya organisasi. Yang kelima, membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Yang keenam, alat memudahkan untuk berkoordinasi dengan pihak terkait. Dan yang terakhir, yang ketujuh, alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti. Hal-hal yang diperhatikan dalam melakukan perencanaan. Gunakan prosedur pengelolaan sarana dan prasarana. Tentukan jenis, kuantitas, kualitas, dan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sesuaikan antara kebutuhan sarana dan prasarana dengan biaya yang tersedia. Sediakan dan gunakan sarana dan prasarana dalam kegiatan operasional, penyimpanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Kumpulkan dan kelola data sarana dan prasarana. Dan yang terakhir, penghapusan sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tahap-tahap perencanaan. Adapun tahap-tahap dalam melakukan perencanaan sebagai berikut. Yang pertama ada pembentukan panitia pengadaan, yang kedua panitia menganalisis kebutuhan perlengkapan, yang ketiga penetapan spesifikasi perlengkapan, yang keempat penetapan harga satuan perlengkapan, yang kelima pengujian segala kemungkinan, yang keenam pengesahan hasil rencana yang telah dibuat, dan yang terakhir penilaian kembali terhadap perencanaan begitu selesai dilakukan pengadaan. Prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan perencanaan. Yang pertama ada menganalisis kebutuhan fungsi sarana dan prasarana. Yang kedua mengklasifikasikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang ketiga membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana. Yang keempat, bila disetujui, maka akan ditinjau dan dinilai kelayakannya untuk mendapat persetujuan dari pihak yang dituju. Yang terakhir, yang kelima, setelah dikunjungi dan disetujui, sarana dan prasarana akan dikirim ke organisasi atau bagian yang mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana. Ada pedoman dalam perencanaan, yaitu ada analisis situasi, peninjauan internal, penilaian kompetitif, penilaian teknologi, pengembangan logika penunjang, dan taksiran biaya sampai hasil. Jenis-jenis analisis kebutuhan. Jenis-jenis analisis kebutuhan perencanaan dapat dikategorikan menjadi 5 jenis rencana, yaitu yang pertama ada rencana berdasarkan horizon waktu. Rencana berdasarkan horizon waktu terbagi dalam 3 jenis, yaitu rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Yang kedua ada rencana berdasarkan subjeknya. Rencana berdasarkan subjeknya terbagi menjadi 4 jenis, yaitu rencana produksi, rencana pemasaran, rencana finansial, dan rencana tenaga kerja. Dan yang ketiga, ada rencana berdasarkan ruang lingkupnya. Rencana berdasarkan ruang lingkupnya ini terbagi dalam 2 jenis, yaitu rencana strategis dan rencana operasional. Yang keempat, ada rencana berdasarkan penggunanya. Terbagi dalam 2 jenis lagi, yaitu standing plan dan single use plan. Dan yang terakhir, yang kelima, rencana menurut organisasi, terbagi dalam 2 jenis, yaitu rencana perusahaan, rencana divisi, rencana departemen, dan rencana proyek. Pengusulan sarana dan prasarana. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sebagainya pasal 42 menyatakan setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabotan, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar. Sedangkan pada ayat kedua bahwa dinyatakan setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, tempat ibadah, dan sebagainya. Yang kedua, yang B, pengadaan sarana dan prasarana. Apa sih yang dimaksud pengadaan sarana dan prasarana?
Pengadaan sarana dan prasarana adalah upaya mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan, yang dilakukan atas dasar pemikiran logis dan sistematis, mengikuti norma dan etika yang berlaku berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku. Pengertian pengadaan oleh para ahli. Menurut Adrian Sutedi, yaitu upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya dengan metode dan proses tertentu agar tercapai kesepakatan bersama. Yang kedua, menurut Gunawan, yaitu segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, dan jasa bagi keperluan tugas. Yang ketiga, menurut Nawawi. Menurut Nawawi, pengadaan itu adalah usaha pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga dapat digunakan secara cepat, memerlukan dan mengembangkan sejumlah dana dan sebagainya. Dan yang terakhir, menurut keputusan Presiden, pengertian pengadaan itu adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa yang dibayar dengan APBN atau APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang atau jasa. Tujuan pengadaan. Secara umum, tujuan pengadaan barang adalah untuk memperoleh barang dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, jumlah dan mutu yang sesuai, serta pengadaan tepat waktu. Prinsip-prinsip pengadaan. Yang pertama, efisien. Efisien ini adalah pengadaan barang atau jasa yang harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ini efektif. Efektif ini yaitu pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkannya. Yang ketiga, ini terbuka dan bersaing. Pengadaan barang atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan yang dilakukan melalui persaingan yang sehat. Yang keempat, yaitu transparan. Transparan ini semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa. Yang kelima, adil atau tidak diskriminatif, yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang atau jasa. Dan yang keenam, akuntabel, yaitu harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan. Di sini ada metode pengadaan. Ada metode pengadaan, yaitu pembelian. Pembelian ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada metode-metode lelang, terbagi lagi menjadi 2, lelang umum dan lelang terbatas. Yang kedua, prosedur-prosedur lelang. Yang ketiga, syarat teknis. Dan yang keempat, spesifikasi teknik dan gambar atau detail konstruktif. Yang B, ini ada pembuatan sendiri. Yang C, penerimaan hibah atau bantuan. Yang D, penyewaan. Yang E, pinjaman. Yang F, daur ulang. Yang G, penukaran. Dan yang terakhir yang H, perbaikan atau rekondisi. Sistem pengadaan. Pengadaan barang atau jasa biasanya diadakan oleh instansi perusahaan tertentu milik BUMN yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Di sini terdapat 3 sistem pengadaan. Yang pertama, pelelangan. Pelelangan terbagi menjadi 2, yaitu prakualifikasi dan pasca kualifikasi. Yang kedua, ada cara penawaran. Terbagi menjadi 3, yaitu 1 sampul, 2 sampul, dan 3 sampul. Dan yang ketiga, metode penilaian penawaran terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, gugur, nilai, dan penilaian biaya selama umur ekonomis. Kerjasama dengan pemasok. Persoalan yang dihadapi oleh hampir semua organisasi adalah
Bagaimana membina hubungan dengan pihak lain seperti pemasok, pembeli, lembaga permodalan, lembaga pusat teknologi, dan lembaga pemasaran. Pihak lain yang bisa kita ajak kerjasama tersebut biasanya disebut dengan lingkungan luar atau eksternal. Walaupun disebut sebagai lingkungan luar, namun tidak boleh diabaikan dalam pengembangan usaha. Terdapat langkah-langkah komunikasi yang baik. Yang pertama, ada komunikator memiliki gagasan atau pesan atau informasi. Yang kedua, komunikator membuat atau menyusun sandi-sandi atau encoding. Yang ketiga, perkataan dan lambang-lambang pesan tersebut disalurkan melalui media. Yang keempat, komunikan menguraikan atau menafsirkan pesan atau decoding. Dan yang terakhir, kelima, komunikan memberi tanggapan atau feedback. Analisis pemasok. Terdapat 5 analisis pemasok, yaitu yang pertama ada lembaga pendidikan formal, lembaga pemerintah, lembaga sosial non-pemerintah, perusahaan, dan pihak donatur. Persepsi pemasok. Adapun dimensi persepsi pemasok mengacu pada pendapat David A. Garvin. Dimensi persepsi pemasok terbagi 7, yaitu yang pertama kinerja. Kinerja ini merupakan melibatkan berbagai karakteristik operasional utama. Yang kedua, pelayanan. Berarti mencerminkan kemampuan memberikan pelayanan pada produk tersebut. Yang ketiga, ketahanan. Berarti mencerminkan umur ekonomis dari produk. Yang keempat, keandalan. Berarti konsistensi dan kinerja yang dihasilkan suatu produk dari suatu pembelian ke pembeli berikutnya. Yang kelima, karakteristik produk. Berarti bagian-bagian tambahan dari produk atau feature. Yang keenam, kesesuaian dengan spesifikasi. Merupakan pandangan mengenai kualitas proses manufaktur atau tidak ada cacat motor, sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan teruji. Yang ketujuh, ini terakhir hasil, mengarah pada kualitas yang dirasakan yang melibatkan 6 dimensi sebelumnya. Ketentuan pengadaan. Adapun hal-hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan dan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sebagai berikut. Pertama, mengikuti prosedur pengelolaan perbekalan. Yang kedua, menentukan jenis, kualitas, kuantitas, perlengkapan yang dibutuhkan. Yang ketiga, menyediakan dan menggunakan perlengkapan kantor dalam kegiatan operasional. Yang keempat, menyediakan perbekalan sesuai dengan anggaran yang berlaku. Yang kelima, menyimpan dan memelihara perlengkapan. Yang keenam, mengumpulkan dan mengelola data perbekalan kantor. Dan yang ketujuh, menghapuskan perbekalan yang sudah tidak dapat digunakan sebagai prosedur. Etika pengadaan. Semua fungsi atau pihak yang terlibat dalam pengadaan barang atau jasa mematuhi etika sebagai berikut. Pertama, melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab demi kelancaran dan tercapainya tujuan pengadaan barang atau jasa. Yang kedua, bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian, dan menjaga informasi yang bersifat rahasia. Yang ketiga, tidak saling memengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan, dan hasil pekerjaan. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang ditetapkan, sesuai dengan kewenangannya. Yang kelima, mencegah terjadinya pertentangan kepentingan atau conflict of interest. Pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan. Yang keenam, mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian. Yang ketujuh, tidak menyalahgunakan wewenang dan melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain secara langsung maupun tidak langsung. Yang ke-8, tidak menerima, menawarkan, dan atau berjanji akan memberi hadiah, imbalan, atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa. Baik, mohon maaf apabila ada pengucapan dan pengetikan yang kurang tepat. Mohon dimaafkan, karena saya sama-sama belajar.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.